Penentuan perubahan entalpi reaksi. Entalpi suatu reaksi tidak dapat ditentukan, kita hanya dapat menentukan perubahan entalpinya. Bagaimana cara menentukan perubahan entalpinya? Perubahan entalpi suatu reaksi termokimia dapat dihitung dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan kalorimeter. Yang kedua adalah menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang ketiga adalah menggunakan hukum Hess. Dan yang keempat adalah menggunakan energi ikatan. Jadi ada 4 cara: kalorimeter, data entalpi pembentukan standar, energi hukum Hess, dan energi ikatan. Lalu bagaimana dengan menggunakan kalorimeter? Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi yang tidak mungkin terjadinya pertukaran energi dan materi. Jadi kalorimeter itu merupakan suatu alat alat yang digunakan untuk menentukan besar kalori, jumlah kalor dalam suatu reaksi atau sistem reaksi. Bagaimana caranya menghitung? Di sini ada 2 rumus, yaitu Chi Mc delta T, Chi Mct, dan Chi sama dengan C kali delta T. Chi adalah jumlah kalor, satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya gram. C kecil adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Chi sama dengan C delta T. C di sini adalah C besar. C besar itu adalah simbol dari kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius. Jadi ada C kecil, ada C besar. C kecil gandengannya atau pasangannya adalah Mct, kalau C besar pasangannya adalah C delta T atau cat kita singkat cat. Chi sama dengan cat, C besar. Kalau C kecil, Chi Mc delta T. C kecil adalah kalor jenis, C besar adalah kapasitas kalor, diingat-ingat. Kalau sudah menghitung kalor jenis, jumlah kalor suatu reaksi Chi, maka kita dapat menghitung delta H-nya atau perubahan entalpinya. Delta H adalah perubahan entalpi. Caranya menghitung adalah men Chi dibagi mol. Jadi kalau kita bisa menghitung kalorinya, maka mencari delta H dengan menggunakan rumus men Chi dibagi mol. Kemudian dengan cara yang kedua adalah data entalpi. Menghitung perubahan entalpi suatu reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Menggunakan data entalpi pembentukan standar, yaitu menentukan selisih antara perubahan entalpi pembentukan produk dan perubahan entalpi pembentukan reaktan. Jadi selisih antara produk dan reaktan. Makanya rumusnya adalah delta HR atau delta H reaksi sama dengan jumlah perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan di reaktan, atau kanan kurangi kiri, kaki gitu ya. Kenapa? Karena reaktan menghasilkan produk itu di sebelah kanan, sedangkan reaktan itu di sebelah kiri ya. Kalau data entalpi kita menggunakan kaki, kanan kurangi kiri, atau produk kurangi
reaktan, gitu ya. Kaki kanan kurangi kiri atau produk kurangi reaktan, produk kurangi reaktan, gitu ya. Kalau menentukan data entalpi pembentukan standar delta HF. Yang ketiga adalah menggunakan hukum Hess. Menurut Henry Hess, besarnya kalor reaksi atau delta H suatu reaksi yang berlangsung beberapa tahap ditentukan sebagai berikut. Apabila suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar, kalor reaksi juga merupakan penjumlahan aljabar dari kalor yang menyertai reaksi-reaksi tersebut. Jadi, di sini ada diagram berupa hukum Hess. Kalau di soal itu ada menggunakan hukum Hess, itu pasti ciri-cirinya ada diagram seperti ini ya. Itu adalah menggunakan hukum Hess, kita menghitung perubahan entalpinya. Caranya bagaimana? Delta H itu dapat dihitung dengan menggunakan penjumlahan aljabar dari reaksi-reaksi yang menyertainya, yaitu delta H1 ditambah delta H2. Jadi delta H dapat dihitung dengan delta H1 ditambah delta H2. Begitu juga dengan diagram yang di sebelah kanan. Delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Ini dikemukakan oleh Henry Hess. Yang keempat adalah menggunakan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam 1 mol senyawa berwujud gas pada keadaan standar menjadi atom-atom penyusunnya. Jadi di sini ada reaktan menghasilkan produk ya. Kalau di sebelah reaktan itu terjadi pemutusan ikatan. Kalau di sebelah produk terjadi penggabungan ikatan. Maka untuk menentukan delta H reaksi menggunakan energi ikatan, yaitu jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi jumlah energi penggabungan produk. Maka di sini berbeda ya dengan data entalpi tadi. Kalau data entalpi itu adalah kanan kurangi kiri, kaki produk kurangi reaktan. Tapi kalau di energi ikatan itu kebalikannya, yaitu Kika, kiri kurangi kanan ya, Kika. Energi pemutusan reaktan di kiri dikurangi energi penggabungan produk di sebelah kanan atau Kika. Ini untuk energi ikatan. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui ciri-cirinya. Cara menghitung perubahan entalpi dengan kalorimeter, dengan data entalpi pembentukan standar, dengan menggunakan hukum Hess, dan dengan menggunakan energi ikatan. Sekarang kita belajar ya bagaimana sih ciri-ciri soal itu yang menggunakan kalorimeter atau menghitung menggunakan delta H entalpi pembentukan atau menggunakan energi ikatan atau menggunakan hukum Hess. Langkah yang pertama adalah kita memahami soalnya dulu. Contoh, nomor 1, larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 cm kubik direaksikan dengan 100 cm kubik larutan HCl 1 molaritas dalam sebuah bejana. Tercatat suhu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor jenis airnya 4,2,
massa jenis air adalah 1, maka perubahan entalpi reaksi netralisasi adalah di sini terdapat soal yang diketahui itu adalah volume NaOH, volume HCl, kemudian ada suhu yaitu T, suhu itu T ya, suhu T2 sama T1, kemudian ada kalor jenis air yaitu C kecil, dan massa jenis atau rho. Maka kalau ada kalor jenis, ada massa jenis, ada suhu, kita di sini menggunakan kalorimeter. Jadi, soal yang pertama kita menggunakan kalorimeter, yaitu H sama dengan MC delta T. Kemudian yang nomor 2. Pembakaran 32 gram gas metana dalam kalorimeter mengakibatkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius serta kapasitas kalorimeternya 2740 joule. Maka kalor pembakaran gas metana sebesar, nah di sini kita juga menggunakan kalorimeter. Mengapa? Karena ada suhu delta T, T2, T1 ada, maka kita bisa menghitung delta T-nya. Kemudian ada kalor jenis yaitu C kecil, ada kapasitas kalorimeter yaitu C besar. Jadi di sini soal nomor 2 itu juga menggunakan cara menghitung penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan kalorimeter. Contoh soal yang nomor 5. Berdasarkan diagram tersebut, hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3 adalah, nah kalau ada diagram berarti kita nanti di sini menggunakan apa? Menggunakan penentuan perubahan entalpi reaksi pakai hukum Hess, yaitu delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2, karena yang paling panjang ini ya, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2, atau delta H reaksi sama dengan penjumlahan atau penjumlahan aljabar dari reaksi-reaksi yang menyertainya, yaitu delta H1 dan delta H2. Kemudian yang nomor, contoh lagi nomor ini nih. Diketahui energi ikatan rata-rata. Di sini ada energi ikatan. Ada H ikatan antara atom H dengan atom H diketahui yaitu 436. Ikatan antara atom O dengan O sama dengan 142. Ikatan antara atom O berikatan rangkap 2 dengan O 499, dan ikatan antara atom H dan O adalah 460. Energi yang digunakan dalam reaksi H2 plus O2 menghasilkan H2O2. Maka kalau ada soal seperti ini, ada energi ikatan, maka kita nanti menggunakan KIKA, yaitu kiri kurangi kanan. Energi kiri kurangi kanan, kiri sebelah sini ya, kiri kurangi kanan, atau pemutusan reaktan dikurangi penggabungan produk. Perubahan entalpi menggunakan energi ikatan KIKA gitu ya, untuk nomor 13. Contoh lagi nomor pembentukan. Yang pembentukan itu seperti ini soalnya. Nah, diketahui data entalpi pembentukan standar. Jadi ada entalpi pembentukan standarnya itu adalah C3H8, jumlah data entalpi pembentukannya adalah min 104. Data entalpi pembentukan CO2-nya min 394. Data entalpi pembentukan H2O-nya min 286.
Yang ditanyakan harga delta reaksi dari C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus H2O. Maka ini nanti kanan kurangi kiri, atau perubahan entalpi pembentukan produk kurangi pembentukan reaktan. Kanan kurangi kiri, jadi kaki. Kalau di energi ikatan kika, kalau di pembentukan standar itu kaki, seperti itu ya. Nah, untuk cara menghitungnya kita di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi ikuti video dari Pintar Kimia Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.